Taubat itu tidak sekali. Taubat itu selalu, istighfar itu selalu. Kenapa? Karena banyak yang kotor yang harus kita cuci, yang harus kita bersihkan, dan takutnya kita kepada dosa, sehingga itu cerminan seorang iman mukmin yang bersih jiwanya. Sehingga Nabi mengatakan, innal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa'a alaihi, wa innal fajira yara zunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakada. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu melihat dosa taubahnya seperti dia sedang berada di kaki gunung Merapi, dan dia duduk di bawah kaki gunung itu, sementara akan meledak dan meletus, dan larvanya akan menghantam tubuhnya. Takut nggak? Jangankan di bawah kaki gunung itu dia tinggal, radius sekian kilometer aja udah risau. Ya Bapak Ibu, kenapa Nabi mentamsilkan seperti itu? Saking ngerinya orang-orang beriman melihat tentang pengaruh dari dosa dalam kehidupan, sehingga kemudian mereka sangat takut. Sementara kata Nabi SAW, wa innal fajira, orang yang terbiasa dalam dosa dan kemaksiatan itu, kata Nabi, mereka melihat dosa itu, yara zunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakada. Dia melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Lalat terbang, hinggap sih kok. Lalu kemudian dia jentik lalat tadi. Teng. Lalat itu pergi. Apa kata dia? Kecil cuman. Diusir begitu aja dia pergi. Dan hidungku tak rusak, tetap utuh. Dia remeh memandang dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العليم. Al-A'raf ayat 179. Imam yang kita hormati, para alim, para tuan guru, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita persembahkan kembali makna syukur yang mendalam terhadap nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Sampai detik dan saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan nikmat iman dan hidayah. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapapun kita, tentu kita adalah hamba-hamba yang memiliki jiwa dan hati yang bersih. Akan tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk sampainya kita kepada jiwa dan hati yang bersih,
membutuhkan perjuangan yang begitu hebat. Lalu apa yang menjadi tolak ukur sehingga kita bisa merasakan jiwa saya sedang bersih atau sedang kotor? Bukan penilaian yang kemudian didasarkan kepada hawa nafsu, tapi penilaian itu mesti terukur kepada apa yang menjadi sebuah tindakan atau perbuatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan bisa kita rasakan apakah posisi kejiwaan kita dalam keadaan sedang bersih atau sedang kotor itu. Maka ada beberapa tolak ukur yang harus kita jadikan sebuah standar untuk mengukur posisi kejiwaan kita itu, sehingga kita bisa menyimpulkan jiwa kita sedang bersih atau sedang kotor. Tentu suatu pandangan setiap kita sama, bahwa sesuatu yang bersih itu menyenangkan dan sesuatu yang kotor itu pasti tidak menenteramkan. Apalagi yang titik tolak adalah kepada kejiwaan, karena sesungguhnya jiwa kita inilah yang menentukan apa yang menjadi standar terhadap diri kita. Kalau jiwa seseorang itu kotor, maka tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan yang cenderung mengarah kepada yang kotor juga. Tetapi apabila jiwa seseorang itu bersih, maka apa yang diantarkan oleh gerakan jiwa yang bersih itu adalah kebaikan-kebaikan adanya. Kita ingin, tentu sepakat, ingin mengantarkan jiwa kita adalah jiwa orang-orang yang bersih. Karena satu panggilan dan seruan yang membahagiakan kita nanti di akhirat adalah tertuju kepada orang-orang jiwanya bersih, yang Allah gambarkan dengan nafsul mutmainnah. Karena orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah inilah orang-orang yang akan dipanggil nanti di akhirat dan diperhidangkan kepada mereka nikmat Allah dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, sehingga Allah mempersilahkan mereka atau insyaallah kita memasuki jannahnya Allah dalam kebahagiaan dan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang memiliki jiwa yang bersih itu ditandai dengan ia bersegera diri untuk kembali kepada Allah, sehingga apa yang dia lakukan adalah perkara-perkara yang melahirkan ridhonya Allah, perkara-perkara yang melahirkan cintanya Allah, sehingga mereka pulang kembali kepada jalan Allah. Kita mungkin ada yang selama ini memiliki jiwa yang tidak bersih atau kotor mungkin, tetapi kita ingin belajar memperbaiki yang kotor itu, ingin kita bersihkan, tentu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan panggilan yang khusus untuk kita kembali lagi kepada Allah. Karena apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi, kita layak mendalam kelompok hamba-hambanya Allah, dan kemudian wadkhuli jannati, dan kita layak dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Lalu apa yang menjadi tolak ukur apakah kita memiliki jiwa yang bersih atau kotor itu? Yang pertama, orang yang memiliki jiwa yang bersih itu, mereka adalah pribadi yang sangat semangat dalam melaksanakan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini termasuk orang yang semangat atau tidak?
Betul? Kata siapa? Ya kata kita. Gitu. Tapi setidaknya itu menjadi optimisme kita. Kita ini adalah orang-orang yang semangat. Orang yang bersemangat dalam ketaatan dan ketundukan itu, ia ingin sampai merasakan kenikmatan ibadah itu begitu lezat dan nikmat. Kalau bahasa Qur'annya disebut dengan al-khusyu'. Orang yang khusyuk itu mampu merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah. Ternyata khusyuk itu ditentukan oleh kualitas kejiwaan seseorang. Maka orang yang memiliki penyakit hati kepada orang, dia tak akan pernah khusyuk dalam salatnya. Apalagi orang itu satu masjid pula dengannya. Bahkan khusyuk Ustaz, bersobok saya mau sakit hati mencelia. Ini persoalan batin. Siapa yang tahu kedalaman batin kita? Kita sendiri dengan Allah yang maha alim tentang apa yang tersembunyi dalam kalbu kita. Kita bisa berpura-pura, tetapi sebetulnya keasliannya tidak seperti itu. Ini namanya membohongi diri sendiri, tampil dalam kepalsuan. Sesuatu yang palsu itu tidak enak. Karena kalau kita tahu katanya asli tapi palsu, itu namanya takicua di nantara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ukuran dari semangat beribadahnya seorang jiwa bersih itu adalah ukuran tawaran kebaikan dari Allah. Bukan sesuatu yang bersifat materialistik. Kalau sesuatu yang bersifat materialistik bisa diraba, bisa dirasakan secara langsung oleh indrawi manusia. Tapi sesuatu yang bersifat kebaikan dan ridha Allah itu akan masuk ke dalam kalbu seorang hamba. Mungkin mereka tidak melihat dalam bentuk zahirnya kebendaan materi dunia yang mungkin bisa dirasakan secara langsung kenikmatannya. Ibaratkan kita hadir karena ingin merasakan kelezatan duniawi, maka dia akan datang ingin merasakan nikmatnya sebuah air kalau dia dalam dahaga dan langsung bisa dia minum. Contohnya seperti ini. Bismillah. Saya lagi haus, Pak. Bisa dirasakan langsung. Tapi apakah selesai dahaganya itu, selesai minum itu selesai, dia masih merasakan kebahagiaan terhadap bukan sekadar air itu yang dia minum, tapi ada keridhaan yang Allah tawarkan. Orang yang memiliki jiwa yang bersih memandang ibadah itu bukan keuntungan duniawi yang dia perlihat, yang dia tengok, tetapi ada keridhaan. Sehingga motivasi mereka beribadah itu adalah kedekatan batin mereka kepada Allah. Sehingga berulang kali kita sampaikan, masjid ini jauh atau dekatnya bukan ditentukan oleh jarak meter dan kilometernya antara rumah kita dengan masjid ini, tetapi adalah ditentukan dengan sejauh mana kedekatan hati kita kepada Allah untuk datang ke masjid ini. Ada enggak hari ini orang yang paling dekat rumahnya jadi masjid, tapi enggak tibunya ke masjid? Kok semangat kali ibu menjawabnya? Ada? Kemudian ada enggak orang yang kemudian agak jauh rumahnya dari masjid ini tapi dia datang ke masjid ini? Ada. Itu adalah perbedaan rasa terhadap dorongan jiwa yang bersih atau kotor dalam pandangan Allah.
Sehingga orang yang kemudian hatinya terpaut dengan masjid karena jiwanya sudah bersih, mereka tidak melihat jarak yang jauh itu jauh, tapi karena mereka melihat kebaikan yang ditawarkan Allah akan lebih banyak dengan jarak yang jauh. Ketika bermujahadah mereka datang, itu yang mendorong mereka untuk tetap datang ke masjid ini karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau subuh seminggu yang akan datang, 1 pekan kita sosialisasi sebagai pengurus masjid, dan ibu-ibu yang hadir termasuk menjadi penyambung lisan dari pengurus masjid. Wahai bapak-bapak warga kami RW 3, pengajian subuh Sabtu yang akan datang akan disampaikan oleh ustadz yang sangat luas ilmunya. Tapi tidak hanya itu yang menjadi pilihan, bahwa Sabtu yang akan datang pengurus masjid khusus menyiapkan sembako gratis seharga 250.000 untuk setiap kita yang hadir ke masjid. Maka kami umumkan, mari kita ke masjid Sabtu yang akan datang mendengarkan pengajian subuh di masjid kita. Kira-kira gimana? Penuh, Pak? Ternyata mudah untuk memenuhkan masjid. Cukup dikasih sembako. Sabtu besok akan penuh. Ibu jamin penuh? Oh, bisa dijamin ya. Masya Allah. Baik. Kemudian Sabtu yang akan datang lagi kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian, di masjid kita akan hadir ustadz yang ilmunya sangat luas, dan kemudian akan dihidangkan kebaikan yang banyak dari sisi Allah. Tapi kami tak buat lagi sembako. Silakan hadir ke masjid kita. Kira-kira? Kenapa begitu instan dia ramai dan begitu instan juga dia hilang? Inilah sebuah standar yang menjadi tolak ukur. Orang-orang yang jiwanya bersih itu dia paham tentang khabar al-imaniyah, berita-berita gembira yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita, sehingga yang menerima berita gembira itu bukan akal dan logikanya, tapi yang menerima berita gembira itu adalah iman dalam kalbunya. Kalau iman dalam kalbunya yang menerima, maka dia tidak melihat duniawi itu, tetapi dia melihat janji Allah yang pasti dan mutlak itu. Yakinkah kita bahwa setiap langkah kaki kita ke masjid ini akan meninggikan 1 derajat kita? Yakinkah kita bahwa setiap 1 langkah kita ke masjid ini akan menggugurkan 1 dosa kita? Yakinkah kita setiap langkah kita ke masjid ini akan mendatangkan 1 kebaikan pahala dari sisi Allah setiap 1 langkah kita? Siapa yang bisa menjawab itu? Orang-orang jiwanya bersih, seperti ayah bunda yang hadir hari ini. Tapi orang-orang berpikir transaksional mereka adalah materi duniawi yang mereka ingin bisa nikmati secara langsung, maka mereka akan mempertimbangkan setiap kebaikan itu diukur kepada apa yang saya dapatkan secara duniawi. Orang jiwanya bersih tidak seperti itu, karena di balik janji Allah itu duniawi yang lebih nikmat dan lebih lezat pasti akan Allah hidangkan. Apa dia? Kenikmatan lebih dahsyat, mutmainnul qulub, ketenangan batin yang tak bisa dibayar dengan duniawi. Sehingga motivasi orang-orang yang mendatangi masjid itu adalah tawaran kebaikan pahala yang nikmat dari Allah. Sehingga kemudian Nabi mengkhabarkan, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Kata Nabi SAW, orang yang melangkah ke masjid, yang mereka berbondong-bondong ke masjid
tidak ada yang mereka inginkan kecuali ingin mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Di dalam masjid itu ada majlis, ada transaksi ilmu yang diajarkan, dan ada jamaah yang mendengarkan, ada guru yang mengajarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mereka inginkan kecuali mereka yang seperti ini mengharapkan keridhaan dan kebaikan dari Allah. Maka nilai seperti apa yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu, mereka mendapatkan pahala sama seperti pahala haji, sempurna haji mereka, pahala haji mereka. Hadis ini bukan berarti meniadakan syariat untuk tidak lagi berhaji. Jangan nanti pula salah paham, Pak, kenapa Pak tidak pergi haji? Piti apa lah banyak, amullah selalu datang majlis ilmu, tidak perlu ambil haji lah, sama pahala haji itu. Bukan begitu pemahamannya. Tapi ini motivasi dari Rasulullah tentang tingginya kebaikan pahala yang ditawarkan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, menggiurkan atau tidak? Menggiurkan tidak pahala besarnya atau tidak? Bagi siapa? Bagi orang-orang jiwanya bersih, bagi orang-orang yang batinnya terkoneksi dengan Allah. Tapi bagi orang-orang yang sinyalnya tak sampai kepada Allah, menarik atau tidak? Tidak menarik bagi mereka. Ini persoalan sinyal batin kita dengan Allah atau tidak ini. Kalau sinyalnya powerful, kemudian sangat luar biasa, ini yang menggerakkan keterbatasan fisiknya menjadi kuat untuk melangkah. Ada seorang alim, ya, ketika dia ditawarkan naik sebuah kendaraan menuju masjidnya, dia mengatakan, tidak, biarkan aku berjalan. Karena beliau sangat memahami terhadap apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hadis ini. Man ghada ilal masjid, dia berjalan kaki menuju masjid. Bukan berarti nggak boleh pakai kendaraan, boleh. Ya Bapak Ibu, kalau rumahnya agak jauh, nggak sanggup berjalan kaki, boleh kendaraan. Tapi kalau dia sanggup jalan kaki, rumahnya nggak terlalu jauh, jalan kaki. Ya, ini motivasi yang hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang lebih tinggi nilainya, tawaran duniawi atau tawaran akhirat? Akhirat atau dunia? Dunia, akhirat. Rumus yang ditawarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang mengejar dunia dapat enggak akhirat? Tapi kalau orang mengejar akhirat dapat enggak dunia? Yakin ini? Yakin? Bismillah. Kalau orang mengejar akhirat, dunia pasti dia dapatkan. Tapi kalau orang mengejar dunia, akhirat akan menjauh dari mereka. Dunia mereka dapatkan, tapi akhirat mereka tidak diberikan. Ada seorang penjual minyak. Zaman dulu minyak tanah. Tapi minyak tanah, kini lah payah jadi minyak tanah. Ada bapak-bapak tua menjual minyak tanah. Ini kisah nyata dari beliau. Setiap orang membeli minyak tanah itu selalu dia lebihkan, ya, liternya dari standar yang ada. Sampai orang bertanya kepada beliau, Bapak, tak pernah Bapak rugi dengan melebihkannya? Biasa justru orang mengurangi, Bapak justru melebihkan. Jawabannya itu yang membuat kita harus merenungkan. Saya berkeyakinan dan saya telah membuktikan, setiap saya melebihkan, Allah juga melebihkan rezeki saya dengan cara yang lain. Karena motivasi datuk ini, orang tua ini tidak lagi duniawi, tapi sudah kepada akhirat.
Ketika dia melebihkan dan melapangkan orang lain, dia telah berbuat baik. Dia harapkan kebaikan, bukan manusia yang membalasi, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi motivasi dia untuk melangkah dan melakukan perbuatan itu. Dari semua amal soleh yang kita lakukan, ukurannya harus ke sana, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan amal soleh itu betul-betul bisa kita rasakan secara batin. Buahnya ada di sini. Buahnya terasa di sini. Sehingga akhirnya ada kebahagiaan di tengah ujian yang ada. Ada rasa syukur di tengah nikmat yang bertumpuk. Kan berat itu. Bisa nggak bahagia di tengah ujian yang ada? Sulit. Tapi bagi orang yang kedekatan batinnya kepada Allah akan sampai di posisi itu, mereka mampu merasakan kebahagiaan di tengah ujian yang ada, dan mereka bersyukur di tengah nikmat yang bertumpuk banyak. Ini yang menjadi dasar, karena jiwanya sudah bersih, maka yang diharapkan adalah ridha dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah tidak pernah mengingkari janjinya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih apa yang dikatakannya? Bukankah apa yang disampaikan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua hadisnya yang sahih itu adalah perwujudan dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah? Ini yang menjadi motivasi kita sebagai umat. Sehingga apa yang pernah kita sampaikan sebelumnya, ketika Bani Salamah itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ini tinggal agak di pinggir, tidak dekat dengan Masjid Nabawi. Rumah kami agak jauh dari masjid. Izinkanlah kami untuk membuat perumahan-perumahan baru di dekat Masjid Nabawi ini, agar kami bisa pindah lebih dekat dengan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ketika Allah menyebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tuliskan, kata Allah, qaddamu, setiap tumit mereka melangkah itu, apa yang menjadi bekas dari apa yang mereka langkahkan itu akan dituliskan. Makin banyak tanah itu yang mereka injak, makin banyak kebaikan pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, maka Nabi mengatakan, biarkan rumahmu jauh, yang penting kau tiba ke masjid ini. Kalau yang jauh saja disuruh datang, apalagi? Kan gitu Pak pemahamannya. Lah yang jauh disuruh tiba, apalagi yang dekat. Kenapa demikian? Karena mujahadah orang yang jauh rumahnya tentu lebih berat ketimbang orang yang dekat. Dia harus menempuh jarak yang jauh, dia harus berkorban waktu yang lebih lama ketimbang orang yang sudah dekat rumahnya dengan masjid. Itu pun disuruh datang karena kebaikannya begitu dahsyat yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diajarkan Nabi ini, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran itu, standarnya standar kebaikan yang Allah ridhoi, yang semuanya akan dibalasi dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi transaksi duniawi. Mampu nggak kita sampai di level itu? Tentu hanya kita sendiri secara personal yang bisa menjawabnya. Nggak usah kita ukur orang lain. Ukur saja diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berada di posisi itu atau belum? Dan ini sebuah tanda jiwanya sangat bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap amal yang dia lakukan, motivasinya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfari.
Barang siapa yang berwudu, kata Nabi, lalu kemudian dia perbaiki wudunya dengan baik, dengan khusyuk, dia sempurnakan wudunya dengan benar cara yang ditunjukkan Nabi, maka apa yang dia dapatkan? Kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfari. Maka Allah gugurkan dosa-dosa dari anggota wudunya itu sampai keluarnya dosa dari kuku-kuku jari mereka. Apa artinya? Dia mengkhusyukkan perbuatan wudunya, bukan sekedar dia membasuh wajah, bukan sekedar membasuh tangan, bukan sekedar menyapu kepala, bukan sekedar kemudian membasuh kedua kaki, tidak itu, tetapi ia perbaiki karena ada kebaikan yang luar biasa yang Allah tawarkan dari wudu yang dilakukan, sebuah jalan untuk diterima atau tidak diterimanya salat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan wudu yang benar atau tidak benarnya wudu kita. Ya Bapak Ibu, sehingga kalau tanya orang, apa ada wudu? Ulah, ibu udah wudu, udah benar nggak wudunya? Yang penting aku udah wudu. Kalau yang penting aku sudah wudu, tidak benar wudunya, maka kemudian sholatnya juga dipertanyakan. Tapi karena ia paham bahwa wudu ini mengantarkan kebenaran sholat diterima atau tidak diterima, maka dia khusyuk dalam wudunya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar wudunya dan terbiasa wudu, maka wajahnya berbeda dengan orang yang jarang wudu atau yang tak benar cara wudu mereka. Apa yang berbeda? Aura wajahnya berbeda kalau dipandang. Ada nur yang datang dari wajahnya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena gugurnya dosa, maka bersih itu pasti menyenangkan, karena kotor itu adalah dosa, kotor itu pasti menggelapkan mata juga memandangnya. Bu, oh bu, maka tak cukup wajah glowing, tapi dosa menyelinap di balik wajah-wajah mereka. Maka orang wajahnya glowing, lebih kilik di badaknya, saking glowingnya, tapi tidak juga sandang menengoknya. Kenapa? Buktinya suaminya tetap tak tambah sayang memandangnya, karena batinnya yang bermasalah, bukan wajah yang saja yang sedang glowing. Bu, banyak tak hari ini orang-orang glowing tapi hatinya tidak elok? Kok banyak pula? Di mana tuh? Di sini tak ada. Ini wajah-wajah glowing karena air wudu semua. Ya Bapak Ibu. Maka motivasinya apa? Motivasinya adalah kebaikan yang datang dari Allah. Kita kejar itu. Itu yang membuat kita rindu setiap hari membaca Al-Quran. Kalau kita berpikir logika, apa sih yang saya dapatkan? Tapi karena berpikir secara batin yang terhubung dengan Allah, dia paham setiap satu hurufnya ada kebaikan, setiap satu hurufnya melahirkan ketenangan batin. Itu adalah berpikirnya orang-orang jiwanya bersih. Tapi orang-orang yang tidak bersih dan bahkan lebih cenderung kepada duniawi, mereka tak punya waktu untuk dekat dengan Allah, ataupun punya waktu hanya di akhir-akhir waktu tersisa yang dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang membuktikan sebuah keajaiban. Ketika dia jadi seorang pemimpin, beliau bertemu dengan seorang ulama atau tuan guru di kampung beliau. Dia minta fatwa. Pak Kiai, ya, apa rumus yang bisa saya lakukan untuk memakmurkan negeri ini? Karena di tanganku diamanahkan amanah untuk jadi seorang pemimpin negeri. Tuan Guru mengatakan, kalau Bapak ingin serius membangun negeri ini dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya ingin sampaikan, tolong amalkan 40 hari Bapak tidak boleh meninggalkan takbiratul ula bersama seorang imam dan berjamaah di masjid. Kalau 39 sholat zuhurnya terlambat, maka ulang lagi dari nol. Ya, 40 hari. Bangun kedekatan batin yang terdekat dengan masjid.
berjamaahlah dan pastikan Bapak berada di takbiratul ula. Ketika imam Allahu Akbar, Bapak pun Allahu Akbar. Jangan ada satu waktu yang dilewatkan selama 40 hari. Bangun masjid dan ajak umat seperti itu. Kata beliau, saya meyakini, walaupun saya belum menemukan jawabannya apakah betul seperti itu, tetapi saya yakin karena yang menyampaikannya orang alim, maka saya ikuti, kata beliau. Akhir saya diajarkan tentang satu makna, bagaimana kedekatan batin dengan Allah itu ternyata merubah keadaan. Apa yang dulu tidak pernah kita sangka, lalu kemudian menjadi wujud dalam kemakmuran yang luar biasa. Lalu guru saya, kiai itu membacakan dan mengajarkan saya surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ternyata 40 hari yang disampaikan seorang kiai ini, seorang alim ini, adalah sebuah terapi untuk menunjukkan kebersihan batin dia dengan Allah. Dia berharap tentang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dilatih itu. Karena ternyata kedekatan kepada Allah itu tidak bisa secara instan, harus membutuhkan sebuah proses. Makanya kenapa beliau memberikan penekanan, kalau hari 39 engkau meninggalkan satu waktu tidak dapat takbiratul ula, ulang lagi dari awal. Kita ingin melihat janji Allah itu, kata dia. Ketika guru ini mengajarkan surah Al-Quraisy itu, di situ baru saya tahu jawabannya, begitu dahsyat. Apa kata Allah? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka sembah olehmu Tuhan yang memiliki rumah ini. Siapa dia? Yang memiliki Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Allah. Kalau engkau sudah mengabdikan diri kepada Allah, jiwamu bersih dan mampu merasakan kedekatan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijaminkan oleh Allah? Alladzi at'amahum min ju'. Allah akan cabut kemiskinan dan kelaparan. Allah akan kemudian sejahterakan rakyatnya. Dan yang kedua, wa amanahum min khauf. Keamanan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah inti dari seorang pemimpin itu adalah menjamin rakyatnya tidak kelaparan? Yang kedua, harus berada dalam keamanan. Betul nggak? Itu. Ternyata Allah memberikan rumus untuk memberikan jaminan itu, karena yang punya alam ini bukan saya pemimpin ini yang punya, tetapi Allah yang maha memiliki semuanya. Kenapa connectingnya tidak dihubungkan dengan sang pemilik? Apa maknanya Bapak Ibu? Dalam skop yang lebih kecil, kalau kita pribadi, kalau kita ingin jadi keluarga, yang keluarga itu kemudian damai, bahagia, dan kemudian enjoy, tenang, maka connectingnya harus dilibatkan kepada Allah. Itu tidak mungkin terjadi kalau jiwanya tidak bersih. Sekarang, bukankah ini yang jadi persoalan? Selagi manusia berpikir tentang logika dan strategi duniawi dan tak mengantarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan itu tak akan pernah hadir. Ada teman bercerita, "Mas, dulu kamu kan kerjamu bergengsi, gajimu besar. Ya, tapi semuanya ribawi. Hari Anda jualan mie tek-tek, mie apa namanya itu, mie Medan itu mie balap.
Saya belanja ke beliau. Apa enggak jatuh gengsi? Dari seorang yang begini turun begini. Ya, hari ini memang kadar Allah saya enggak dapatkan duit seperti yang dulu. Dulu saya dapat 25 juta, 30 juta sebulan. Sekarang berapa? Sekarang alhamdulillah 5 juta. Tapi dengan cara ini keluarga saya bahagia. Ini bisa terjadi kenapa? Kalau jiwanya nggak bersih, nggak mungkin dia bisa melakukan itu. Dia paham betul apa yang memberikan jaminan terhadap nilai kebahagiaan itu. Dan seorang pemimpin tadi yang menceritakan kemudian negerinya makmur, dan wilayah itu ada di Sulawesi. Bapak Ibu yang muliakan Allah, ya, bupatinya langsung yang menceritakan itu. Bapak Ibu yang muliakan Allah. Nah ini, masya Allah, ya, itu sudah dijamin oleh Allah begitu. Nah kita yang seorang hamba yang mungkin tidak jadi pemimpin yang besar seperti mereka, minimal kita memimpin diri dan keluarga kita. Nah ini yang menjadi dorongan kita untuk memiliki jiwa yang bersih itu terukur kepada kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau ada yang mengatakan yang penting hatinya, Ustaz, bagaimana hatinya akan bersih kalau dia nggak dekat dengan Allah? Yang sudah dekat dengan Allah pun masih ada godaan untuk ditantang dalam semua konsekuensi istiqamahnya, apalagi yang justru tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin. Karena apa yang ditawarkan oleh Allah semua terhadap kebaikan itu hanya terhubung dengan hati. Ini prajurit saja Bapak Ibu. Yang akan menggerakkannya adalah kolbu kita. Kalau hatinya bersih, maka prajurit pasti akan diinstruksikan dengan kebaikan. Tapi kalau hatinya yang kotor, maka prajuritnya akan diperintahkan untuk melakukan kebatilan. Bisa kita rasakan. Ya. Kalau sudah aman, bahagia, maka tidak sedikit orang yang di saat posisi sedang banyak tapi dia merasa kekurangan, dan juga ada saudara kita di saat justru kurang, di situ dia merasa bahagia dan dicukupkan batinnya oleh Allah. Jadi ini soal rasa ini. Ternyata nikmat itu adalah rasa. Bahagia itu rasa atau tidak? Ibu pakai baju baru, serba branded, pakai tas, apa tas paling mahal itu? Ibu kok tahu? Apa namanya Ibu? Oh Hermes, tahu ternyata ibu sini. Oh luar biasa. Harganya berapa Bu? Bukan seboleh juta, rupa. Ada yang 1 M. Iya kan? Hah? Semuanya serba branded, tetapi ditanya bahagia enggak, risau. Apa artinya? Kebahagiaan tidak melekat kepada kebendaan, tapi kebahagiaan itu melekat kepada batin. Iya. Sementara Allah menjamin batin yang bahagia itu harus dekat dengan sang pemilik batin itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus dibangun dalam kehidupan kita. Bersihkan hatimu, maka Allah akan mendekat kepadamu. Ketika engkau kotor, Allah juga menjauh dari dirimu. Maka ini satu rumus yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, agar kemudian Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam kondisi keadaan seperti apapun kita. Di saat lapang Allah bersama kita, di saat sempit Allah pun bersama kita. Karena yang merasakan lapang dan sempit itu bukan fisiknya, karena yang bahagia itu bukan kulit yang merasakan baju baru yang ditempelkan padanya, tapi yang merasakan bahagia itu adalah hati yang merasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Kalau tidak, justru yang muncul kesombongan. Kalau tidak, yang muncul keserakahan, yang muncul keangkuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ukuran yang pertama untuk merasakan jiwa kita bersih atau tidak, maka diukur sejauh mana kita dekat dengan Allah dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Mari bersama kita bangun kedekatan yang kuat kepada Allah, agar kita merasakan
begitu sangat idealnya kalbu kita dalam membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rumus yang kedua, orang yang kemudian dekat dengan Allah, bersih batinnya itu terukur pada langkah yang kedua, yakni menjaga seluruh indranya dan dirinya untuk tidak terbelenggu dalam maksiat dan dosa. Semua kita ini nggak ada yang bersih, pasti punya noda dan dosa. Tapi orang jiwanya bersih itu cepat sadar dengan kotor yang hinggap di kolbunya yang putih. Seperti ayanda pakai baju putih. Kalau pakai pena, bocor pena tadi, menempel tintanya di baju yang putih tadi, di saku-sakunya. Senangkah bapak nanti bawa lagi ke kantor baju putih tadi? Sudah ada bercak hitam di sini. Ganti baju enggak? Ganti baju. Ya. Kalau sudah dicuci pun enggak bisa juga hilang. Apa kata istrinya? Pak, besok cari baju lagi kita di Transmart ya. Tidak mungkin papa pakai baju yang kotor ini. Malu dong pak di tengah teman-teman papa. Iya enggak? Karena tintanya kelihatan di baju yang putih. Sekarang kita biar mampu enggak melihat kotornya hati kita karena banyak debu hitam yang menempel? Terlihat enggak? Terlihat? Coba lihat hati ibu sebelah. Nah, ibu lihat, nampak? Oh, enggak terlihat dengan kasat mata, tapi bisa kita rasakan secara sendiri dalam batin kita. Apakah jiwa kita sedang kotor atau tidak? Kalau dengan baju yang menempel tinta saja atau kotor kita kemudian clear untuk membersihkannya, padahal itu hanya menempel pada kulit kita. Kenapa justru yang akan kembali kepada Allah dari kolbu kita? Kita enggak risau tentang kotor yang menempel padanya. Inilah kelemahan kita sebagai manusia, Bapak Ibu. Makanya Allah suruh kita selalu menangis, 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 menangis. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka Allah suruh kita banyak menangis. Apa yang kita tangiskan? Kotornya hatimu, banyak debu dosa yang menempel di batinmu, yang menghalangi engkau tunduk dan taat kepada Allah. Tangisin dia. Jangan merasa aman. Makanya wajar Nabi mengatakan, innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu as-saub. Imanmu di hatimu itu, kata Nabi, taubahnya seperti baju yang kau pakai. Dia akan lusuh, dia akan kumuh, dia akan kotor. Maka kata Nabi, perbarui iman. Maka wajar Imam Al-Ghazali mengatakan, hatimu ta'obah seperti kaca rumahmu. Apabila engkau tak bersihkan, maka debu-debu akan menempel selalu pada kaca itu. Inilah jiwa yang kemudian merasa dekat dengan Allah dan ia tidak ingin mengotorinya. Kalau ternyata kotor, dia segera lagi membersihkan, 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 membersihkan. Maka taubat itu tidak sekali. Taubat itu selalu, selalu. Istighfar itu selalu, selalu, selalu. Kenapa? Karena banyak yang kotor yang harus kita cuci, yang harus kita bersihkan, dan takutnya kita kepada dosa, sehingga itu cerminan seorang iman mukmin yang bersih jiwanya. Sehingga Nabi mengatakan, innal mu'mina yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal yakhafu an yaqa'a alaihi wa innal fajira yara zunubahu kazubabin marra ala anfihi faqala bihi hakada. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu melihat dosa taubahnya seperti dia sedang berada di kaki gunung Merapi dan dia duduk di bawah kaki gunung itu, sementara akan meledak dan meletus dan larpanya akan menghantam tubuhnya. Takut nggak? Jangankan di bawah kaki gunung itu dia tinggal, radius sekian kilometer aja udah risau. Ya Bapak Ibu, kenapa Nabi mentamsilkan seperti itu? Saking ngerinya orang-orang beriman melihat tentang pengaruh dari
dari dosa dalam kehidupan, sehingga kemudian mereka sangat takut. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal fajira, orang yang terbiasa dalam dosa dan kemaksiatan itu, kata Nabi, mereka melihat dosa itu, yara zunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakada. Dia melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Lalat terbang, hinggap sih kok. Lalu kemudian dia jentik lalat tadi. Teng. Lalat itu pergi. Apa kata dia? Kecil cuman. Diusir begitu aja dia pergi. Dan hidungku tak rusak, tetap utuh. Dia remeh memandang dosa. Itulah yang menyebabkan kita hancur dan binasa. Mudah-mudahan kita mampu menjaga komitmen diri kita untuk tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian takut melihat dosa, karena dosa adalah sumber bencana dan malapetaka. Kalau ada anak-anak yang tidak berbakti, mereka selalu melawan kepada orang tua, bahagia nggak punya anak? Kenapa? Karena anak itu melahirkan dosa. Kalau ada istri yang kemudian tak suka melayani suami, awak pulang nyopai bajajang, tak pernah ada di rumah, jangankan menyiapkan kopi dan teh, jumpa pun di rumah tidak, setiap pulang kantornya lah pergi lo melawar. Dia pergi pula kemana-mana dengan kawan-kawan, tak pernah ketemu di rumah. Bahagia nggak punya istri yang seperti ini? Oh Pak, takutlah Pak menjawab. Karena istri yang begini melahirkan dosa, maka tidak bahagia punya istri yang begini. Kalau ada suami yang kaya, tapi dia suka pemarah kepada istrinya setiap hari, disodorkan duit banyak, tapi dia tak menghargai jiwa kita, dan diukur dengan kehormatan uang, dan nilai kita diukur pada uang itu saja. Kira-kira bahagia punya suami seperti itu? Kok capek mana ibu menjawab? Karena suami yang begini adalah pendosa. Maka apapun yang terjadi, baik di lingkungan kita, dalam diri kita, keluarga kita, kalau ada lingkaran dosa, maka dia tak akan pernah membawa bahagia. Maka oleh karena itu, mari kita bersama melatih diri masing-masing kita Bapak Ibu untuk terbiasa kepada amal soleh sebagai buah bersihnya jiwa, dan kemudian terbiasa untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan, karena itulah buah dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul sebuah pertanyaan, mana yang lebih berat, melakukan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan? Hah? Mana yang lebih berat, melakukan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan? Lebih berat meninggalkan kemaksiatan. Masih ada nggak orang rajin sholat tapi rajin gunjing? Hah? Masih ada nggak ibu-ibu yang rajin ke masjid tapi masih ado melawan ke laki? Kata bapakku banyak. Ini ada sakit hati yang belum terlepaskan. Ya, masih banyak. Maka oleh karena itu, sejalan tadi, maka ketaatan yang dibuat harus berbuah dengan meninggalkan kemaksiatan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatmu yang khusyuk itu harus berbuah mampu meninggalkan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baru jiwanya bersih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.